Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oreza Satipa, NIM 19113200055. Saya salah satu mahasiswi di UINFAS Bengkulu. Di sana saya mengambil program studi bimbingan dan konseling Islam, kelas BKI 4B, jurusan dakwah Fakultas Usluhuddin Adab dan Dakwah. Baiklah, di sini saya telah membuat satu video untuk penyelesaian tugas saya di mata kuliah konseling perorangan dosen pengampu Hermi Pasmawati MPD Kons. Baiklah, selamat menyaksikan. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang penolong atau yang biasa disebut dengan konselor kepada individu yang perlu mendapatkan pertolongan yang disebut dengan konsli, yang bertujuan agar masalah konsli dapat teratasi. Permisi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya masuk dulu ya. Selamat malam sebelumnya. Bagaimana kabarnya? Selamat malam. Alhamdulillah kalau saya baik. Ya, alhamdulillah ya. Baik sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya kepada saudara karena telah percaya kepada saya sebagai konselor saudara ya. Iya. Oke. Sebelumnya di sini sebelum kita melaksanakan konseling ada baiknya kita saling memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya langsung saja. Perkenalkan, nama saya Oreza Satipa, bisa dipanggil Mbak Reza, Kakak Reza, atau juga bisa dipanggil Reza. Nah, di sini saya masih merupakan salah satu mahasiswi di YIN Bengkulu yang alhamdulillah sekarang sudah diganti nama menjadi UINFAS Bengkulu ya. Di sana saya mengambil program studi bimbingan dan konseling Islam, tepatnya di jurusan dakwah. Jadi jika ingin bertemu dengan saya secara langsung bisa temui saya di kampus. Namun karena sekarang masih dalam masa pandemi, karena sekarang kan kuliah online, jadi bisa temui saya di kosan saya, tepatnya di Jalan Raden Fata 2. Baik, sebelumnya saya ingin saudara memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Ini Mbak Reza kan, ya. Biar lebih akrab itu. Ya. Ini perkenalkan, nama saya Dimas Ardian gitu. Bisa dipanggil abang, kakak, atau mas, juga biar lebih akrab. Nah, saya di sini kan datang ini tahu dari teman ini. Jadi kalau mau datang lagi bisa datang ke kampus atau ke tempat Mbak Reza jadi. Iya. Ya baik ya. Berarti di sini datang infonya dapat dari teman ya. Tapi itu datang kepada saya atas kemauan diri sendiri atau disuruh oleh temannya? Kalau saya datang ke sini atas kemauan saya sendiri. Saya mau berubah dan mau menceritakan masalah yang ada saya pada konseling gitu, biar masalah saya selesai. Baik. Sebelumnya ini adalah konseling pertama atau sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Ini konseling saya yang pertama. Kalau ini merupakan konseling pertama, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya apa itu konseling. Oke, konseling itu adalah kegiatan yang dilakukan antara saya dan Mas Dimas ya, saya panggil saja Mas Dimas, yang bertujuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami oleh Mas Dimas yang dilakukan oleh saya sebagai konselor dan Mas Dimas sebagai konsil atau klien saya. Selain untuk menyelesaikan suatu permasalahan, bimbingan dan konseling ini juga bisa bertujuan untuk membantu seseorang untuk menemukan jati dirinya ya. Ya. Oke. Di sini dalam proses konseling ini saya harapkan kepada Mas Dimas untuk keterbukaannya menceritakan semua permasalahannya dan tidak ada hal yang perlu ditutupi, karena di sini Mas Dimas tidak usah takut kalau saya akan menceritakan apa yang sudah diceritakan kepada saya, karena dalam konseling ini kami mempunyai asas, yaitu asas kerahasiaan, di mana kami berusaha untuk merahasiakan semua permasalahan yang sudah diceritakan. Bagaimana, apakah Mas Dimas sudah paham? Ya, paham. Jadi terima kasih kan sudah dijelaskan tentang bagaimana konseling itu, apa konseling kan. Ya. Saya juga sudah merasa puas kan, jadi privasi saya terlindungi. Ya. Saya tidak merasa takut, jadi saya bisa bebas bercerita untuk meluangkan keluh kesah dalam permasalahan saya gitu. Oke, karena Mas Dimas sudah mengerti ya, kita langsung saja ya. Di sini saya ingin Mas Dimas menceritakan semua permasalahannya secara rinci dan tetap
tapi tetap pada kondisi yang nyaman. Oke, kalau Mas Dimas sudah paham dan mengerti, kita langsung saja ya ke konseling kita ya. Saya ingin Mas Dimas menceritakan semua permasalahannya secara terbuka dan rinci. Ya. Baik, sebenarnya saya datang itu bukan mau masalah sih, itu sebenarnya cerita hidup, atau bisa jadi disebut masalah, bisa jadi, tapi bila ini tentang kehidupan saya pribadi, saya mau berubah dan menjadi lebih baik lagi. Ini datang ke konseling ini biar bisa berkonsultasi apa sih solusi yang bisa saya dilakukan biar saya bisa berubah gitu. Jadi gini, saya tuh ingin merubah pola hidup saya dari salah pergaulan, mengenal dunia malam, mengenal apa itu ya, banyak lah hal-hal yang negatif, tapi dalam konteks tuh nggak sampai ke narkoba gitu. Oke. Di sini sebelumnya saya ingin tahu ya, bagaimana sih Mas Dimas bisa sampai terjun ke dunia malam atau salah pergaulan seperti itu? Nah, ya itu kan awalnya kan dari kawan-kawan itu ngajak keluar gitu. Pertama kan nongkrong, main game. Pertama tuh kok main game kan, keluar dari berkenalan sama orang-orang yang pendidikannya kurang perhatian, orang-orang yang broken home, nggak pedulin sama keluarga gitu. Jadi saya ikutan seperti mereka. Dan saya awal itu mengenalnya itu mungkin sejak kelas 1 SMA. Nah, sejak kelas 1 SMA itu saya mulai tertarik dengan hal-hal itu kan, namanya kita masa remaja ingin menemukan jati diri, apa yang ada di dalam diri saya ingin saya luangkan gitu. Tapi di sini saya mulai sadar saya salah gitu. Jadi itulah saya mau konseling, mau bimbingan kepada konselor. Oke, terima kasih Mas Dimas. Berarti Mas Dimas itu mulai mengenal dunia malam atau mulai mulai mengenal dunia malam dan salah pergaulan ya, bisa dibilang kita salah pergaulan ya. Itu berarti mulai dari kelas 1 SMA ya. Iya. Jadi awal-awalnya ikut teman. Iya. Oke. Berarti Mas Dimas itu tidak jadi menurut saya ya, setelah saya mendengar cerita dari Mas Dimas itu perlu menyeleksi dalam hal pertemanan. Bukan berarti kita tidak ingin berteman dengan siapa saja, namun ya seperti yang sudah Mas Dimas alami sendiri, kalau teman kita itu ada yang membawa dampak negatif dan ada juga yang membawa dampak positif. Sebenarnya sih masalah walaupun teman membawa dampak negatif, kalau misalnya Mas Dimas sendiri bisa membatasi diri, sebenarnya tidak akan ikut ke dunia malam seperti itu kan, tidak akan salah pergaulan. Namun ya seperti yang Mas Dimas katakan, kebanyakan kalau pada masa remaja ini kan banyak remaja itu ingin mencari jati dirinya. Namun caranya itu yang salah Mas, karena ya sebenarnya cara mencari jati diri yang sebenarnya itu tidak seperti itu. Baik, ini saya juga ingin bertanya ya. Kan Mas Dimas sering keluar malam kan? Ya kan, keluar malam. Jadi kalau misalnya keluar malam itu apa saja sih yang dilakukan, kegiatan yang dilakukan itu? Ya kumpul-kumpul dengan kawan gitu, keliling nggak jelas gitu kan. Kadang tuh sampai mabuk, sampai minum alkohol, dan masih banyak lagi keluar klub malam, pokoknya kerjaan nggak yang menurut orang itu meresahkan gitu. Walaupun di situ nggak melakukan tindakan kriminal ataupun narkoba, tapi buka musik kencang gitu. Melakukan kegaduhan ya, seperti itu ya. Oke. Jadi ya sebaiknya kalau menurut saya ya jangan lagi melakukan seperti ini, karena dampak buruknya terhadap diri kita, bukan saja kepada diri kita ya, namun juga terhadap keluarga kita. Bukan hanya nama kita saja yang buruk, namun keluarga kita pastilah banyak orang
itu anaknya itu kayak gitu kan, jadi kan bisa membuat malu kedua orang tua kita juga kan. Kalau seperti itu, kalau temannya itu biasanya kalau ngajak ngumpul itu langsung datang ke tempat Mas Dimas atau menelpon atau bagaimana? Ya kan tadi masalah mempermalukan keluarga ya, itu saya sebenarnya sudah sadar, mulai menyadari diri sendiri. Saya malu dengan perbuatan saya, orang tua saya juga malu ya, tapi begitulah namanya, kita masih mencari jati diri itu, belum tahu apa baik buruknya. Nah tapi sekarang tuh saya mulai sadar gitu, apa sih gunanya gini. Nah terus kalau masalah main itu, kami juga punya tongkrongan gitu, punya tempat. Nah kalau masa kadang tuh saya datang sendiri, kadang juga dijemput. Saya kan sudah suka ditelepon juga sama teman-teman, sama teman tongkrongan gitu, sama satu tempat. Jadi Mas Dimas langsung datang ke tempat langsung ya? Iya biasanya gitu. Jadi ya kalau menurut saya, kalau memang Mas Dimas benar-benar ingin berubah, menurut saya tidak usah lagi ya datang ke tongkrongan. Ya bermain boleh, ngumpul boleh, tapi ada batasan waktu. Mungkin ya habis bisa pulang gitu kan. Ya memang sih kalau anak laki-laki itu kadang pulangnya udah larut kan, namun ya kita juga berpikir untuk kesehatan tubuh kita kan. Kalau udah larut itu juga nggak bagus untuk kesehatan kan. Kalau yang masalah ditelepon atau didatangi langsung di kosan, tidak usah diangkat teleponnya. Atau ya kalau misalnya dia datang ke kosan, ya kosannya dikunci aja. Tidak mungkin kan dia terus memaksa untuk masuk. Dia tidak mungkin tahu kalau ada orang di dalam kalau misalnya posisi kosannya itu dikunci kan, kalau menurut saya. Namun kembali lagi ke Mas Dimasnya sendiri. Ya dalam pribadi saya juga, saya sudah menyesal perbuatan gitu kan. Saya sudah mulai mengurangi, kalau menjauhi belum, saya mulai mengurangi untuk berkumpul dengan teman-teman kan. Saya mulai menjauh gitu sama teman-teman, komunikasi nggak terlalu intensif lagi. Terus kalau nongkrong itu udah dikurangi, dari misalnya kalau balik pulangnya jam 3, sekarang itu jam 2 atau jam 12 sudah pulang. Sebenarnya sih jam 12 sama jam 2 itu masih sama saja sih kalau menurut saya, cuma beda beberapa jam kan. Efeknya juga masih buruk lah, karena kadang kalau kita melakukan kegaduhan itu ya banyak orang tidak senang kan, pastilah. Ya, kan? saya sebenarnya sudah merasakan dampak dan efeknya dari begadang, membuat kegaduhan itu. Yang pertama tuh tubuh saya merasa nyeri, pegal, nggak enak badan. Terus juga berdampak dengan selain kesehatan, juga berdampak ke kuliah saya, nilai saya jadi anjlok. Terus saya suka bolos kuliah, itulah jadi menjadi beban pikiran gitu. Oh, jadi Mas Dimas ini masih berkuliah juga ya? Iya. Oke. Kalau menurut saya, karena Mas Dimas ini juga masih berkuliah, kenapa Mas Dimas tidak mencoba mencari kegiatan yang positif seperti itu? Kan banyak kegiatan positif yang bisa dilakukan. Ya. Apa sudah pernah mencoba? Saya itu punya kegiatan positif itu, biasanya ikut organisasi kan, ikut apalah kegiatan itu, olahraga atau apa. Jadi kalau kegiatan seperti itu kan berjangka, ada jamnya. Tapi kalau ngumpul itu, kalau udah ngumpul lupa waktu, nggak ingat waktu lagi. Tapi kalau kegiatan seperti kan olahraga itu, misalnya lari itu misalnya dari jam 3 sampai jam 5 sampai sebelum maghrib itu kan selesai. Jadi untuk mengisi waktu luang, kekosongan, yaitu saya kumpul dengan teman-teman. Kadang juga kalau nggak ngumpul itu, saya kegiatan positifnya juga belajar. Kalau lagi ada tugas, saya mengerjakan tugas itu juga. Kalau ada tugas, apalagi sekarang tuh kan kuliahnya online, kadang tuh kan tugasnya banyak. Terus saya tuh gimana ya, mau menghindari dunia itu, tapi kita lagi buat tugas di rumah, tapi kawan itu ngajak keluar dengan iming-imingnya, ayolah. Jadi dalam hati itu
Ayo udah Pak, pergi sebentar, nanti lanjut lagi tugasnya gitu. Jadi Terlena gitu sama ya, waktu. terlena ya, akibat ya teman-teman ya pasti teman-teman itu menjanjikan iming-iming yang ya bisa membuat bahagia lah. Iyalah. Misalnya seperti minum alkohol, pastikan minum alkohol kan. Jadi kan ya pasti Mas Dimas sendiri tahu kalau minum alkohol itu tidak baik ya untuk kesehatan. Ya, saya sudah tahu, tapi ini gimana ya? Saya juga kalau minum alkohol itu sebenarnya udah lama. Nah, kan saya itu istilahnya terlena dengan waktu dan juga untuk minum alkohol saya hidup di lingkungan yang mau ngomong tuh pemabuk, peminum alkohol. Jadi saya tuh istilahnya terhasut dengan orang-orang yang satu tongkrongan, orang-orang yang dekat rumah. Jadi saya pertama tuh mencoba tuh ya dicoba yang pertama kan rasa pahit, nggak enak. Nah, tapi rasa ingin tahu, rasa penasaran itu terus timbul. Jadi makanya pertama itu saya dikasih, terus kedua masih dikasih lagi, ketiga dikasih lagi, keempat tuh saya beli sendiri. Ah, enak, coba dicoba lagi, terus sampai keterusan gitu. Sampai kalau misalnya Mas Dimas beli itu uangnya dapat dari mana? Ya biasanya kan saya juga bekerja atau menyisihkan uang jajan hanya demi membeli alkohol itu ya? Ya itulah namanya tadi terlena dan apa dengan apa kenikmatan sesaat maksudnya tanpa memikirkan dampak kedepannya. Itulah saya konseling itu ingin merubah kehidupan saya, ingin jadi lebih baik agar saya bisa hidup dengan layaknya orang biasa. Sebelum itu menurut saya kan minum alkohol itu tidak baik kan untuk kesehatan, yang bisa berdampak ke ginjal, ke hati, ya banyak lagi kan yang lain ya. Jadi yang menurut saya lebih baik diberhentikan, karena ya gimana, lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati kan ya. Dan juga menurut saya coba Mas Dimas renungkan gimana keadaan orang tua Mas Dimas susah payah mencari uang untuk menyekolahkan biar Mas Dimas itu ya jadi orang sukses gitu, tapi malah Mas Dimas membuang-buang kepercayaan orang tua hanya demi kebahagiaan dunia sesaat. Ya itu sebenarnya saya sudah pikirkan, itulah makanya saya datang ke sini ingin berkonsultasi dan ingin merubah kehidupan saya menjadi lebih baik. Untuk minum alkohol saya juga sudah mengurangi dan ingin lepas lah mungkin dari kehidupan dari alkohol. Ya. Ya menurut saya Mas Dimas lebih baik berhenti karena tidak baik untuk kesehatan. Terus ya juga ya kita tuh harus berpikir untuk kedepannya kan. Tidak mungkin kita terus menerus untuk memikirkan dunia malam, dunia sesaat, minum alkohol, pokoknya yang hanya membahagiakan sesaat kan. Ya saya yakin pasti Mas Dimas punya cita-cita untuk jadi orang sukses kan, karena setiap orang itu pasti mempunyai cita-cita. Dan menurut saya Mas Dimas itu memang perlu menyeleksi dalam masalah pertemanan, karena ya masa remaja itu merupakan masa dimana seseorang itu menemukan jati dirinya. Jika salah pergaulan ya bisa merusak untuk kehidupan yang akan datang, karena semuanya itu berawal dari masa remaja. Dan menurut saya Mas Dimas perlu mencari kegiatan yang positif ya, seperti ya kan banyak kegiatan positif yang bisa dilakukan. Kan Mas Dimas bilang kalau kegiatan positif yang di kampus itu waktunya terbatas ya. Menurut saya Mas Dimas bisa mencoba mencari kegiatan positif di luar kampus, misalnya ikut kegiatan Risma, kan di sana Mas Dimas akan diajari tentang keagamaan, tentang cara mengaji, pokoknya banyak hal keagamaan yang bisa dipelajari di sana nanti kan. Di sana juga yang membimbing kita ya supaya kita bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi kan,
Selain itu ya kita juga akan diajari bagaimana cara supaya hidup kita ya bahagia dunia dan akhirat kan. Menurut saya masalah pergaulan ini juga kurangnya pendidikan pengetahuan dari orang tua tentang masalah pergaulan. Kalau menurut saya, maaf ya Mas kalau misalnya saya salah, karena dari karena ya orang tua itu kan menjadi fondasi atau menjadi madrasah untuk anak-anaknya kan di rumah. Jadi semua itu kan punya pendidikan dari orang tua. Mungkin orang tua sudah mengajarkan, nah ini salah, namun ya terkadang kita nih tidak mendengarkan, cuman kita dengarkan namun tidak kita pahami. Jadi mungkin orang tua sudah memberikan pengetahuan, namun kurangnya pengawasan. Mungkin di rumah orang tua tahu kan, mungkin di rumah ya baik, anak saya baik, di luar kan orang tua nggak tahu. Jadi ya kembali lagi, kita itu harus bisa membatasi diri ya, agar ya kita itu tidak terus terjerumus ke dunia seperti itu. Karena kita itu harus bisa bersikap dengan baik ya terhadap orang juga kan. Terus menurut saya, jika Mas Dimas itu jika bertemu dengan teman-teman Mas Dimas yang membawa dampak negatif itu, Mas Dimas tidak usah menceritakan semua permasalahan yang Mas Dimas alami atau apapun, tidak usah Mas Dimas ceritakan, karena ya tidak semua orang itu berniat baik dan ingin membantu Mas Dimas dalam permasalahan yang Mas Dimas alami. Ada sebagian orang yang memang baik ketika berada di depan kita, namun ya ketika di belakang kita membicarakan kita kan. Jadi karena kenapa? Kalau misalnya kita bercerita kepada teman kita dan kita tidak ingin lagi berteman dengan dia, ya bisa saja dia menceritakan semua permasalahan yang kita ceritakan kepada dia. Ya bisa dikatakan untuk mengancam agar ya Mas Dimas tetap berteman kan sama dia. Karena ya tidak semua orang itu ya baik. Lalu itu Mas Dimas juga harus berpikir seperti ini. Mereka mengajak saya untuk melakukan kesalahan. Ya mungkin memang seperti itu yang mereka inginkan kan. Memang seperti itu ya jalan hidup mereka. Namun yang Mas Dimas berpikir, ya jika saya melakukan kesalahan, apa yang akan terjadi ke depannya? Bisa tidak ya saya sukses kalau saya terus seperti ini? Karena ya segala sesuatu itu tergantung pada diri sendiri. Jadi menurut saya yang pertama Mas Dimas itu memang harus tanamkan niat pada diri Mas Dimas. Saya ingin berubah. Saya tidak ingin melakukan kesalahan lagi untuk kedepannya. Cukup kesalahan ini sudah saya lakukan. Dan yang selanjutnya Mas Dimas harus pandai-pandai menyeleksi teman. Tidak usah berteman dengan semua orang, karena bukan tidak usah berteman dengan semua orang sih maksud saya, tapi maksud saya itu bisa menyeleksi. Iya, harus diseleksi dengan baik. Oh ini teman ini baik untuk saya, ini tidak, jadi ya kita ikutkan yang baik kan. Ya kalau bisa juga Mas Dimas mengajak teman-teman Mas Dimas itu untuk melakukan kegiatan yang positif, ya mencari kegiatan positif, ajak mereka misalnya melakukan kegiatan sosial, gotong royong atau ikut ISMA, kan itu kegiatan yang positif kan Mas. Karena ya kegiatan seperti itu juga bermanfaat untuk depannya kan. Lalu menurut saya juga Mas Dimas kan berkuliah kan, Mas Dimas kuliah ya pasti orang di kampus itu banyak kan ya. Jadi ya menurut saya kenapa Mas Dimas tidak mencari berteman, lebih mendekatkan diri kepada orang-orang yang ada di kampus. Kenapa harus mendekatkan diri kepada orang-orang yang berada di luar kampus? Karena ya seperti itu, pemikiran orang yang sedang menjalankan sekolahnya dan tidak itu berbeda Mas. Karena ya kalau kita berkuliah ini atau kita masih sekolah, ya kita berpikir untuk ya saya harus selesai sekolah saya kan. Kalau orang yang sudah tidak bersekolah lagi, maaf ya mereka ya cuma berpikir untuk kesenangan dunia seperti itulah, tidak akan memikirkan untuk masa depannya. Jadi ya bagaimana menurut Mas Dimas, apakah Mas Dimas sudah mengerti dengan penjelasan yang sudah saya jelaskan? Ya sudah ngerti. Saya juga kan dengar dari penjelasan Mbak Reza tadi, saya mulai tersentuh
ingin memang benar-benar berubah. Dan terus juga orang itu emang nggak ada yang bisa dipercaya, itu makanya saya datang percaya kepada Mbak Reza tuh untuk menceritakan masalah saya kan, ke konseling lah biar masalah saya, jadi biar hati saya itu lebih tenang gitu, biar lebih lepas pemikiran itu. Jadi saya punya solusinya, jadi saya harus menjauhi teman-teman, seleksi gitu gimana yang bagus dan buruknya untuk saya. Nah jadi intinya tuh saya mau berubah ke jalan yang lebih baik lagi gitu. Jadi kalau dan bagaimana, apakah Mas Dimas rasa konseling kita pada hari ini sudah cukup atau bagaimana? Saya rasa masalahnya yang sulit itu ya itu aja. Baiklah, kalau konseling kita sudah cukup pada hari ini, ya alhamdulillah ya Mas, saya ucapkan terima kasih kembali kepada Mas Dimas karena sudah percaya kepada saya ya. Dan jika ingin Mas Dimas masih ingin melakukan konseling lagi, ya bisa temui saya secara langsung ya, atau bisa lewat telepon atau via WhatsApp ya. Baik, terima kasih kepada Mas Dimas dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Ya, terima kasih Mbak Reza. Semoga bisa bermanfaat gitu untuk kedepannya. Nah, kalau gitu saya mau permisi dulu, mau pulang gitu. Hati-hati di jalan ya Mas. Ya. Baiklah, itulah salah satu contoh video konseling individu yang dapat saya buat. Apabila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahumma fiqh lil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.